Baik, Pak, akan saya periksa dulu tensinya. Halo semuanya. Nah, pasti tadi kalian udah lihat kan aktivitas yang dilakukan para dokter dan juga pasien. Nah, aktivitas tadi itu merupakan pengecekan tensi darah. Nah, tensi darah yang naik ataupun turun dapat menjadi tanda-tanda serius dalam kondisi kesehatan. Begitu pula juga dengan fluktuasi harga di pasar modal. Nah, lanjut nih. Kalian pasti pernah kan mendengar mengenai pasar modal? Tapi, apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek ataupun surat berharga. Tapi, untuk bisa terjun dalam dunia pasar modal, kita harus bisa nih memanfaatkan peluang yang akan datang. Lantas, bagaimana sih cara memanfaatkan momentum untuk mendapatkan peluang terbaik di dunia pasar modal? Jadi, dari kesekian instrumen tadi, saham adalah salah satu yang memiliki peluang besar. Tetapi, mencari peluang dari saham bagaikan mencari jarum di dalam jerami, karena tidak semua orang mampu memanfaatkan momentumnya. Seperti ilustrasi di awal mengenai tensi, saham sama halnya dengan tensi tersebut, yang dimana akan mengalami fluktuasi, baik naik ataupun turun. So, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk disimak baik-baik. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pasar modal di Indonesia didominasi oleh generasi milenial dan juga generasi Z. Fun fact-nya, per Desember 2022, jumlah total investor pasar modal di Indonesia mencapai 10,3 juta jiwa, di mana 60%-nya berasal dari kedua generasi tersebut. Peningkatan ini sangat signifikan bila kita berkaca dari data tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 7,48 juta jiwa. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, aku bakal ngebahas nih salah satu tokoh muda yang sukses di bidang pasar modal, yaitu Timothy Ronald. Timothy Ronald mulai berinvestasi sejak usianya yang ke-16 tahun. Ia terinspirasi oleh Warren Buffett, sehingga ia menggunakan uang hasil perdagangannya dari sebuah marketplace untuk digunakan dalam berinvestasi. Dengan segenap tekad yang dimilikinya, Timothy Ronald berhasil mencapai 1 miliar pertamanya di usianya yang ke-20 tahun. Namun, kesuksesannya tersebut tidak ingin disimpannya dalam diri sendiri. Justru ia ingin membagikannya kepada masyarakat, dan dia juga berkeinginan untuk menciptakan 10 juta investor melalui cara-cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama adalah investasi dari leher ke atas, yang dimana itu kita harus menambah wawasan kita mengenai pasar modal dengan cara membaca buku, kemudian mengikuti seminar ataupun kurs, dan juga menonton YouTube dari para konten kreator yang membahas mengenai pasar modal. Kemudian yang kedua, jika kita sudah paham ataupun sudah siap, maka kita jangan langsung untuk investasi dengan dua kaki. Dalam artian kita harus pelan-pelan menerjunkan diri ke dalam dunia pasar modal menggunakan uang-uang dingin, sehingga uang yang kita miliki di kehidupan sehari-hari tidak terusik, dan kita juga bisa berinvestasi mulai sejak dini. Nah, uang dingin yang dimaksud ini adalah kita tidak menggunakan uang yang kita gunakan di keseharian, sehingga kita mempunyai sebuah tabungan yang akan kita gunakan untuk berinvestasi, sehingga jika uang itu hilang, kita sudah harus siap menanggung risiko untuk uang itu hilang. Tetapi jika uang itu bertambah, itu akan juga semakin bagus untuk diri kita. Nah, setelah kita sudah memahami dan siap untuk menggunakan uang dingin tersebut, maka kita harus mempraktekannya di dunia pasar modal. Kemudian juga ada dua macam pelaku dalam pasar modal, yakni adalah investor dan juga trader. Nah, tadi kan udah disinggung nih, ada dua macam pelaku di pasar modal. Yang pertama ada investor. Seorang investor akan menggunakan pendekatan top down dengan memulai analisis pada aspek makroekonomi seperti ekonomi global, politik, dan sosial. Kemudian investor akan memfokuskan menganalisis sektor dan industri yang akan mengalami peningkatan di masa depan. Selanjutnya, investor akan melakukan analisis fundamental pada beberapa perusahaan dalam sektor tersebut untuk mengetahui saham yang memiliki nilai investasi jangka panjang yang baik. Nah, yang kedua ada trader. Nah, seorang trader menggunakan pendekatan bottom up dengan menggunakan analisis data historis dan menggunakan analisis teknikal untuk mengambil keputusan. Trader mencari pola-pola grafik dan sinyal-sinyal trading untuk mengetahui kapan harus menjual dan membeli saham. Dari kedua pelaku pasar modal, baik investor maupun trader, gak ada yang lebih baik maupun lebih buruk, karena semua kembali lagi kepada tujuan keuangan dan juga profil resiko masing-masing, seperti gambar di sini. Pembahasan kita tadi ada yang kurang gak sih? Ya juga ya. Kira-kira apa yang kurang? Nah guys, jadi yang kurang itu tips. Oh iya, tipsnya. Nah, tipsnya kita sebut Peluang. Oke, jadi yang pertama itu P, partisipasi. Kita harus berpartisipasi setidaknya sebagai investor ataupun sebagai trader di dunia pasar modal. Yang kedua, E, edukasi itu penting loh. Jadi pastikan kalian pahami dan pelajari konsep dalam berinvestasi di pasar modal.
keempat yaitu U. Untuk membeli suatu saham, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu, baik menggunakan analisis fundamental maupun teknikal. Yang kelima, A. Amati perkembangan pasar modal dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Yang keenam, N. Nikmati prosesnya. Mau kalian loss atau cuan, nanti aja deh prosesnya. Yang terakhir, G. Gunakan keenam tips tadi Untuk mendapatkan peluang terbesar Di pasar modal. So, daripada luntang-lantung, Yuk cari untung!